Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala rahmat dan nikmatnya. Allah berikan nikmatnya agar kita ingat kepadanya. Allah perintahkan salat agar kita ingat kepadanya. Karena orang yang ingat kepada Allah sudah pasti akan senantiasa bersyukur atas segala nikmatnya. Terkadang yang membuat seorang merasa kurang bukan kurangnya nikmat, akan tetapi kurangnya rasa syukur dia terhadap nikmat. Membandingkan nikmat yang ada pada dirinya dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, terutama dalam urusan dunia. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada yang di bawah kalian, wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan janganlah kalian melihat kepada yang di atas kalian dalam urusan dunia. Yang demikian itu baik agar kalian tidak kufur terhadap nikmat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah kepada Nabi besar kita Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad salawatullahi wassalamu alaihi, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqamah di jalannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, tak henti-hentinya setiap yaumul Jumat khatib mewasiatkan dirinya sendiri dan kepada jamaah rahimakumullah untuk menjaga ketakwaan kita kepada Allah. Berapa banyak ayat dalam Al-Quran yang Allah panggil orang-orang beriman, yang tidak beriman tutup kupingnya. Ini panggilan khusus untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Ketakwaan adalah modal utama bagi seorang agar bisa selamat di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Oleh karena itu, jagalah ketakwaan kita kepada Allah. Marilah senantiasa kita berusaha menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kaum muslimin jemaah rahimakumullah, tema khutbah kita pada siang hari ini yaitu berkaitan dengan rizki yang sudah tertakar dan tidak akan pernah tertukar. Salah satu yang banyak membuat manusia gelisah, terkadang membuat manusia putus asa, bahkan terkadang menempuh jalan-jalan yang haram untuk mendapatkannya, yaitu berkaitan dengan rizki. Karena tidak pahamnya ia tentang rizki. Rizki itu bukan hanya tentang apa yang kita dapatkan, namun apa yang Allah tetapkan untuk kita. Di mana Allah berfirman, "Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun." Dan di atas langit itu ada rizki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Allah menegaskan bahwa seluruh rizki manusia telah Allah atur. Tugas manusia adalah mengambil sebab dan tidak menggantungkan hati kepada sebab. Ada orang yang bekerja, kerjaannya menjadikan sebab rizkinya, bukan yang memberikan rizki. Maka jangan gantungkan hati kepada pekerjaan, jangan gantungkan hati kepada atasan, kepada gaji bulanan, tapi gantungkan hati kepada Allah. Karena rizki itu mutlak dari Allah Azza wa Jalla. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada makhluk yang melata di atas muka bumi ini melainkan Allah telah atur rizkinya. Bukan hanya manusia, seluruh makhluk dari mulai yang kecil sampai yang besar, semua dalam pengaturannya. Allah yang berikan rizki kepada seekor burung yang ada di udara. Allah yang berikan
memberikan rizki kepada ikan-ikan dalam lautan, lantas apakah Allah akan membiarkan manusia yang mengucapkan aku beriman kepada Allah? La, tidak. Nabi SAW bersabda, Inna ruhal kudus nafatha fi ru'i anna an-nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha. Sesungguhnya Ruhul Kudus, Jibril, meniupkan dalam hatiku pada Nabi SAW. Sesungguhnya tidak ada sebuah jiwa yang mati melainkan telah disempurnakan ajal dan rizkinya. Tidak ada manusia yang meninggal dunia melainkan telah disempurnakan rizkinya. Maka jangan tempuh jalan yang haram karena takut kekurangan. Jangan menipu karena takut miskin. Jangan tinggalkan Allah karena perkara dunia yang sementara. Karena rizki yang sudah tertakar tidak akan pernah tertukar. Allah berfirman, "Wa ma taufiqi illa billah." Tidaklah keberhasilanku, kesuksesanku melainkan atas pertolongan Allah. Nabi Sulaiman alaihi salam tak kala diberikan singgasana yang begitu mewah, begitu megah, apakah beliau mengatakan ini hasil kerja kerasku? Ini karena kepintaranku? Ini karena usahaku? Tidak. Beliau mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini karunia Rabbku, liyabluwani, untuk mengujiku. Aashkuru am akfur? Apakah aku termasuk yang bersyukur atau aku termasuk orang-orang yang kufur? Kaum muslimin jemaah rahimakumullah. Sesungguhnya takdir manusia telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla semenjak umurnya 120 hari dalam kandungan. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadis, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya di antara kalian ketika itu berada dalam kandungan 40 hari sebagai nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari menjadi 'alaqah, kemudian 40 hari menjadi mudghah, thumma yursalu ilaihi al-malak, kemudian diutus malaikat kepadanya, fayanfukhu fihi ar-ruh, ditiupkan roh kepadanya, wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan ditetapkan takdirnya, rizkinya, ajalnya, amalannya, sengsara dan bahagianya. Lantas ketika kita sudah mengetahui bahwa seluruh takdir manusia telah ditetapkan oleh Allah, apakah kita tidak diwajibkan untuk berusaha? Apakah kita tidak diwajibkan untuk berikhtiar? Lah, kita wajib berikhtiar. Sebagaimana orang yang sakit, Allah telah tetapkan sembuh atau tidaknya, ia harus tetap berobat, perlu berobat sebagai bentuk ikhtiar dia. Karena itulah Allah perintahkan, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi, dan berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah dari sebagian rizkinya. Dan juga Nabi SAW bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikanmu rizki sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung yang pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Kaum muslimin jemaah rahimakumullah, ada sedikit kisah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tak kala itu diceritakan ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah bertanya tentang tawakal. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apakah engkau telah mengikat untamu? Kemudian ia menjawab, belum wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, i'qilha fatawakkal, ikatlah untamu dan bertawakallah kepada Allah. Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa wajib kita berikhtiar terlebih dahulu. Wajib kita berusaha terlebih dahulu semaksimal mungkin. Berusaha dengan tidak melanggar aturan Allah, dan hasilnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.